Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call edisi Kamis 2 September 2021. Sebelum kita memulai, saya meminta respon Bapak dan Ibu, apakah suara dan juga layar sudah bisa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu semua. Oke, terima kasih. Kita mulai saja untuk Philip Morning Market Call ya pagi hari ini, yang kita akan mulai dengan rekapan pergerakan dari beberapa indeks di dunia dan juga komoditas dunia, tidak lupa juga. Kita mulai dari indeks harga saham gabungan ya, dari penutupan perdagangan kemarin. Indeks harga saham gabungan melemah 0,97%. Salah satunya disebabkan atau terbebani oleh rilis data PMI kita yang di bulan Agustus masih menunjukkan adanya kontraksi, walaupun kondisi PMI secara keseluruhan lebih baik daripada bulan Juli lalu. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat ya, sehingga kegiatan manufaktur juga sedikit terhambat. Selain itu, tingkat permintaan baru dan juga tingkat output juga mencatatkan penurunan ya, karena satu sisi dari permintaan pasar juga cenderung turun, dan dari supply atau dari produksi ya, itu juga turun akibat dari pembatasan kegiatan ekonomi tadi. Selain itu, dari indeks regional Asia terlihat menguat atau mayoritas mengalami penguatan, walaupun secara keseluruhan indeks Asia bergerak mix. Di sini ada Nikkei yang kita lihat menjadi salah satu pemimpin penguatan indeks regional Asia sebesar 1,29%, disusul oleh Straits Times sebesar 1,07%, dan Hang Seng yang menguat 0,58%. Dari indeks Eropa, terlihat DAX melemah 0,07%, namun FTSE berhasil menguat 0,42%. Sedangkan untuk penutupan perdagangan indeks Wall Street, hanya Dow Jones yang mencatatkan pelemahan sebesar 0,14%. Sedangkan untuk S&P dan juga Nasdaq masing-masing menguat 0,03% dan 0,33%. Dari data makro, salah satunya ada rilis private payroll atau tingkat pekerja dari sektor swasta atau private tumbuh sebesar atau sebanyak 374.000 sepanjang bulan Agustus. Walaupun hal ini atau realisasi ini masih di bawah estimasi pasar yang mengestimasi adanya penambahan pekerja sebanyak 600.000. Sedangkan ISM Manufacturing atau Institute Supply Management mengeluarkan data manufacturing PMI yang meningkat ke level 59,9 skala indeks di bulan Agustus, atau lebih baik dari bulan Juli sebesar 59,5. Sedangkan untuk komoditas dunia terlihat mayoritas melemah, dengan pelemahan terbesar terjadi di tembaga yang turun 1,94%, disusul oleh CPO sebesar 1,83%. Sedangkan untuk penguatan terjadi di harga batubara dunia yang menguat 1,92% ke level 167,25
US dollar per metric ton. Untuk perdagangan hari ini kami melihat adanya peluang untuk kembali terkoreksinya indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini dengan rentang support dan resisten berada di kisaran 6.060 dan 6.140. Katalis yang mungkin akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini masih dari sektor atau sisi internal, di mana data ekonomi kita yang merefleksikan bulan lalu atau bulan Agustus terlihat memang sangat terpengaruh oleh adanya pembatasan sosial yang dijalankan sebelumnya oleh pemerintah. Selain itu, untuk ekonomi kalender hari ini ada trade balance dari Australia yang bisa kita cermati juga. Selain itu juga ada Euro area yang akan mengeluarkan data PPI bulan Juli. Sedangkan untuk Amerika akan mengeluarkan data jobless claim secara mingguan. Dari rekapan perdagangan kemarin, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, asing masih mencatatkan net buy senilai 181,34 miliar rupiah, yang membuat total flow secara year to date kembali meningkat ke level 11,14 triliun rupiah. Dari berita korporasi, diantaranya ada sumber Alvaria Trijaya atau AMRT yang mencatatkan net income tumbuh 72,99% menjadi 853,3 miliar rupiah sepanjang first half atau semester pertama tahun 2021. Selanjutnya ada Bukit Asam atau PTBA yang mencatatkan net income sebesar 1,8 triliun rupiah atau meningkat 38%, sedangkan untuk revenue tumbuh 14% ke level atau sebesar 10,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk MNCN atau Media Nusantara Citra mengumumkan akan mendistribusikan dividen sebesar Rp8 per lembar saham atau secara total MNCN akan mengeluarkan 120,4 miliar rupiah untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya. Untuk rekomendasi kita pagi hari ini, kami bisa memasukkan PNBN ya ke dalam salah satu emiten yang kita rekomendasikan, disebabkan karena saat ini PNBN masuk ke dalam fase rebound selama 3 hari, dan hal itu membuat satu titik higher low atau titik swing low tertinggi yang kami rasa ini akan menjadi satu signal positif atau bullish dalam jangka waktu dekat dan maupun juga bisa akan berlangsung dalam jangka waktu menengah dengan rekomendasi atau saran kami trade buy di harga 800 atau manfaatkan ketika ada koreksi yang terjadi di PNBN. Selanjutnya untuk target price ada di 835 dan target price kedua ada di 855. Di sini kami melihat ada satu historical pergerakan dari PNBN yang cenderung menguji level EMA rata-rata 90 hari atau exponential moving average 90 hari, yang dimana kami lihat dengan adanya rebound seperti ini, kami melihat ada peluang PNBN untuk kembali menyentuh atau retest kembali level dynamic resistant. Dengan stop loss 775 atau 775, dan itu menjadi syarat jika PNBN masuk ke dalam fase bullish reversal. Kecuali nanti ketika PNBN break di bawah harga atau stop loss-nya, PNBN sudah mengakhiri ya atau berubah ke dalam fase bearish continuation. Selanjutnya ada MBAP yang kita lihat di sini secara stokastik masih menunjukkan adanya pergerakan di area oversold, dan juga secara pergerakan ya atau historical pergerakan MBAP dalam jangka menengah masih tertahan di atas level rata-rata 24 hari. Di sini
kami melihat dengan adanya formasi candle yang lebih cenderung terjadi di MBAP dengan trade buy di kisaran 3.170 atau mungkin bisa kita manfaatkan previous close-nya atau penutupan perdagangan kemarin dengan target price pertama di 3280 dan target price kedua di 3340. Di sini akan menjadi syarat MBAP masih dalam fase bullish continuation jika harga masih bergerak di atas 3.050 atau level stop loss yang bisa disarankan oleh kami. Terakhir ada FCB atau Solusi Bangun Indonesia yang kita lihat secara teknikal juga masih menjadikan exponential moving average 13 hari menjadi dynamic support yang menopang laju pergerakan dari SMCB, dan dengan momentum pergerakan harga di hari Rabu kemarin dengan formasi candle yang lebih cenderung kepada inverted hammer, kami rasa ada satu signal bullish yang mungkin terjadi di SMCB dengan adanya kenaikan volume yang cukup signifikan. Ditambah lagi memang stokastik sudah bergerak mendekati area oversold. Kami sarankan di sini trade buy di 1915 dengan target price pertama di 1970 atau ada peluang SMCB kembali retest level classic support di 1970 dan dengan formasi bullish continuation yang masih terjadi dalam jangka menengah di SMCB, kami rasa ketika harga break di atas 1970 ada peluang SMCB akan menguji level resisten. Kalau kita lihat dari rasio Fibonacci akan ada di kisaran 2010. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 1875 atau di kisaran exponential moving average 24 hari. Ketika harga break di bawah level tersebut atau di bawah exponential moving average 20 hari, kami sarankan untuk dijauhi terlebih dahulu untuk SMCB. Sekian dari kami, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk tulis pertanyaan di kolom komentar dan diharapkan untuk tidak tulis di kolom chat karena dikhawatirkan tidak akan dibaca ya, karena kita hanya akan baca di kolom Q&A. Saya akan kembali 1 menit kurang lebih dan kita akan lanjutkan ke Baik, kita mulai saja untuk sesi tanya-jawab. Oke, kita mulai saja untuk sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, technical analysis untuk saya dan juga friend ya. Yang pertama kita akan coba bahas dulu emiten per setiap pertanyaan, dan mungkin kalau nanti ada waktu yang lebih kita bisa kembali menjawab pertanyaan yang belum bisa dijawab. Oke, yang pertama ada set
Di mana kalau kita lihat secara teknikal, stokastik memang cukup menunjukkan adanya signal yang positif ya, Bapak dan Ibu. Ditambah lagi memang SEN selain memiliki rentang pergerakan yang dalam jangka panjang masih sangat positif, dan kami lihat di sini SEN selalu bergerak ya di atas rata-rata harian 90 hari. Selain itu, SEN juga dalam jangka menengah ya, Bapak Ibu, itu masih bisa tertahan atau masih punya dynamic support di kisaran EMA 24, atau investor ataupun trader di saham SEN ini masih mampu menilai saham SEN di atas rata-rata harga saham 24 hari. Jadi dengan asumsi kami ya, di mana SEN saat ini juga di momen saat ini yang saya bulatkan sudah break di atas EMA 13 dan saat ini juga kecenderungan masih terus bertahan di atas EMA 24, saya rasa SEN masih punya peluang ya untuk menguat ke depannya. Kecuali nanti ketika SEN bergerak di bawah EMA 24 hari, kami sarankan mungkin untuk dijauhkan dulu ya untuk saham SEN. Dan untuk saat ini kalau kita lihat level cut loss-nya yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu mungkin ada di kisaran 334 ya, sesuai dengan fraksi ya, 334. Level kisaran seperti itu karena target selanjutnya saya rasa mungkin akan cukup jauh ya, mungkin ada di kisaran 300 atau mendekati level exponential moving average 90 hari. Seperti itu, karena dari pergerakan historikalnya ya, SEN ini selalu valid dan rebound di atas EMA 90. Jadi ketika ada pergerakan SEN mendekati EMA 90, jangka panjang kami masih lihat signal ini masih, kalau untuk EMA 24 dan EMA 13 saya rasa mungkin ini akan berlaku dalam jangka pendek saja Bapak dan Ibu. Selanjutnya saham Friend atau Smart Friend Telekom Tbk, yang sebenarnya pergerakan Friend ini cenderung tertahan di kisaran EMA 13 hari ya. Jadi nggak bisa. Jadi investor ataupun trader dari saham Friend ini atau bisa dikatakan dari pergerakan candlestick-nya, Friend ini belum bisa terlepas dari EMA 13 hari. Jadi kalau kami sarankan untuk saham Friend patut diwaspadai Bapak dan Ibu karena tanda seperti ini menunjukkan adanya kemungkinan jenuh beli ya, ataupun saat ini, kondisi saat ini Friend di mata investor ataupun trader kurang begitu menarik. Seperti itu. Kecuali nanti ketika Friend bisa break di atas EMA 13 lagi dan masih bisa tertahan di atas level tersebut. Jadi untuk saat ini perlu diwaspadai, dan kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham Friend, ada baiknya di taking profit terlebih dahulu, kalaupun sudah memiliki unrealized gain yang cukup baik. Oke, selanjutnya pertanyaan, Telkom baiknya masuk di harga berapa ya untuk long term? Oke, mungkin pertanyaan pertama ya, kita bahas dulu untuk Telkom. Dari jangka menengah ya, kalaupun kita lihat di sini Telkom masih sangat baik, dan kalaupun baiknya masuk di harga berapa, mungkin saya sarankan level saat ini pun juga sudah cukup baik ya untuk masuk Bapak dan Ibu. Karena di sini Telkom punya historical pergerakan yang rebound di kisaran EMA 24 hari. Saat ini atau momen ini yang saya bulatkan kedua, ini adalah momen ketika Telkom break di bawah EMA 24 dan selanjutnya harga cenderung berbalik arah.
Apalagi saat ini Telkom juga sudah bergerak di atas rata-rata EMA 90 hari, dan saya rasa tidak ada salahnya untuk masuk di harga akhir ya, atau harga penutup kemarin. Ataupun kalaupun ada pelemahan yang masih terjadi di saham Telkom, jika Telkom masih bergerak di atas EMA 90 hari, saya sarankan juga, atau saya bisa sarankan Telkom masih layak untuk dikoleksi ya, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaannya, GGRM bagaimana ya terkait adanya insentif cukai? Apakah masih layak koleksi? Kalau relasinya dengan penerapan pita cukai yang sudah dinaikkan ya oleh pemerintah di tahun lalu dan tahun ini, kemudian juga rencana di era APBN, kita masih menerka-nerka ya, sebenarnya belum ada kepastian, tapi kemungkinan pemerintah akan kembali menaikkan pita cukai rokok. Saya rasa ini menjadi satu sentimen pemberat ya, karena di sini sejauh yang kita ketahui, GGRM memiliki rasio atau mungkin beban pita cukai itu sebanyak 45% kurang lebih terhadap beban pokok penjualan. Jadi ketika ada pita cukai yang naik, beban pokok akan langsung berubah drastis ya. Maksudnya akan sangat terpengaruh ya, karena dari bobot pita cukai tadi terhadap beban pokoknya yang sangat besar. Dan itu berpeluang menggerus ya laba bersih dari GGRM. Walaupun dari sisi penjualan ada kemungkinan masih juga mungkin GGRM mencatatkan kenaikan pertumbuhan, namun dari laba kami cukup pesimis ya, atau kurang begitu melihat satu kondisi yang cukup baik untuk GGRM. Dan dari pergerakannya juga, saya rasa saat ini GGRM masih tertahan ya, dan kemungkinan juga masih akan menguji level EMA 24 sebagai dynamic resistant, karena kami lihat di sini stokastik sudah cukup jenuh ya di kisaran level-level saat ini. Jadi ada baiknya untuk dikhawatirkan atau dicermati ya untuk GGRM. Selanjutnya pertanyaan untuk atau technical analysis untuk Tebik dan juga S Hardware. Mungkin kita mulai dengan tower bersama infrastruktur. Yang kami lihat di sini, pertama ya, secara jangka panjang, Tebik ini masih sangat positif. Dan untuk saat ini juga, Tebik memang masih masuk ke dalam fase koreksi. Seperti itu. Tapi yang bisa kita cermati dari saham Tebik ini, dari historical pergerakan, Tebik selalu bergerak di atas EMA 90 hari. Atau investor dan juga trader di saham Tebik ini masih menilai harga Tebik di atas rata-rata 90 harinya. Ini saya rasa menjadi signal yang positif dengan adanya formasi seperti ini, karena ini masih akan cukup baik ya menopang laju penguatan dari Tebik. Dan saya rasa untuk level-level saat ini, ada baiknya juga untuk masuk ya, atau cicil beli kembali untuk Tebik, kecuali Tebik di pergerakan selanjutnya harga bergerak atau break di bawah EMA 90 hari dan cenderung tertahan di bawah EMA 24. Ini akan menjadi signal jangka menengah ataupun mungkin nanti untuk jangka panjang ya, untuk bearish reversal. Namun untuk saat ini kami masih melihat chart pattern dari Tebik masih menunjukkan bullish continuation. Seperti itu. Selanjutnya untuk S Hardware, kami lihat di sini S Hardware sesuai dengan historical pergerakan, S Hardware ini tidak bisa meninggalkan level EMA 90 hari, ataupun kalaupun ada harga yang break di atas rata-rata 90 hari, S Hardware ini cenderung akan kembali break di bawah level tersebut. Jadi dengan adanya pergerakan yang sudah bergerak di bawah EMA 90 hari untuk saat ini, kami lebih sarankan untuk dijauhkan terlebih dahulu ya untuk S Hardware, karena
tingkat resiko atau downside risk-nya akan lebih besar daripada upside-nya. Kecuali nanti ketika S Hardware ini bisa break lagi di atas EMA 90 dan cenderung konsolidasi dan bisa tertahan di atas EMA 90 hari. Jadi untuk saat ini kami belum bisa merekomendasikan atau belum bisa mengkonfirmasi adanya signal beli ya untuk S Hardware. Selanjutnya, analisa teknikal untuk ELSA, di mana kita lihat di sini dari stokastik cukup menunjukkan adanya signal yang patut diwaspadai ya Bapak dan Ibu, walaupun kita melihat di sini ELSA punya historical pergerakan harga yang akan cenderung bergerak menguji level EMA 90 hari ya, seperti itu. Saat ini atau mungkin momen ini adalah momen ketika ELSA bergerak menguji level EMA 90 hari. Dan kalau kita bisa lihat saat ini juga ELSA sedang menguji atau hampir mendekati klasik resisten di 280. Jadi dengan adanya pergerakan saat ini, saya rasa ELSA sudah layak untuk dijual atau bisa dilakukan taking profit. Namun kalau untuk masuk, saya rasa ELSA belum layak ya untuk masuk saat ini karena resiko atau downside risk-nya lebih besar daripada potensial upside. Seperti itu. Berhubung dua indikator tadi, stokastik yang sudah mulai overbought atau jenuh beli, satu lagi harga yang sudah bergerak mendekati classic support. Itu saja dulu yang pertama. Dan yang kedua mungkin pergerakan saat ini juga hampir mendekati dynamic resisten. Sorry, tadi maksud saya adalah classic resisten. Selanjutnya untuk PTBA, kami melihat di sini masih ada peluang PTBA untuk menguji level EMA 90 hari sesuai dengan historical pergerakan sebelumnya ya dari PTBA ini. Yang kami lihat di sini ada kemungkinan PTBA akan bergerak kembali di kisaran 2.230 atau mungkin sedikit di atas level tersebut sesuai dengan level EMA 90 hari. Dan juga stokastik juga masih menunjukkan satu signal yang cukup positif untuk penguatan yang akan berlanjut dalam jangka pendek. Ditambah lagi PTBA juga terdorong oleh sentimen penguatan dari harga batubara dunia ya, khususnya dari kontrak Newcastle. Oke, selanjutnya untuk SCMA, kalau kami lihat di sini dengan adanya pergerakan yang break di atas EMA 24 hari, saya rasa ini masih atau bisa dikatakan signal yang positif ya bagi SCMA karena dalam jangka menengahnya SCMA ini memang punya tren bullish yang cukup baik. Jadi dengan adanya satu pergerakan di atas EMA rata-rata 24 hari, saya rasa ini signal yang masih kita bisa tangkap sebagai signal positif dan bisa kita manfaatkan ketika ada pelemahan yang terjadi di SCMA untuk cicil beli. Sedangkan untuk cut loss atau level cut loss ya, kalau kita sesuaikan dengan pergerakan jangka pendek, saya rasa ada di kisaran 1880 atau mendekati level exponential moving average 90 hari. Dan kalau harga kembali break di bawah level tersebut, saya rasa itu akan menjadi signal yang berkebalikan dari signal awal yang kami tangkap ya. Jadi seperti itu. Untuk saat ini masih cukup layak untuk dibeli dan cermati level stop loss yang sudah ditetapkan. Selanjutnya untuk technical analysis, saham Adaro Energi yang kita lihat, berhubung
indeks harga saham gabungan ya, atau pasar sudah memulai perdagangannya. Saat ini Adaro sedang terkoreksi tipis 0,38%. Namun kalau kita lihat dari sisi stokastik, Adaro ini masih punya signal yang cukup positif untuk adanya penguatan yang masih berlanjut di hari ini. Didorong juga oleh kenaikan dari sentimen atau kenaikan harga batubara dunia. Seperti itu. Jadi saya rasa Adaro masih punya peluang untuk cenderung menguat ya di perdagangan minggu ini setidaknya. Mungkin Adaro bisa tes terlebih dahulu level 1340 atau mungkin level kedua di 1360. Seperti itu. Jadi kami lihat masih ada peluang ya untuk coba kembali menguji level resisten di 1340 ya mungkin yang pertama. Baik, selanjutnya untuk ERA. Sebenarnya kalau kita bahas yang pertama, ERA untuk jangka panjang sebenarnya tren positifnya atau tren bullish-nya itu sudah terpatahkan atau sudah terhentikan oleh konfirmasi dari swing high yang lebih rendah dari level sebelumnya. Ini adalah swing high yang pertama, dan selanjutnya swing high kedua ada di kisaran level ini, yang menunjukkan level atau titik tingginya sudah bergerak lebih rendah dari titik sebelumnya. Ini signal yang kurang baik ya, Bapak dan Ibu. Bisa ditangkap signal kurang baik. Dan kecenderungan saat ini juga ERA sudah memiliki satu formasi bearish reversal dengan adanya low yang lebih rendah atau high yang lebih rendah. Ditambah lagi saat ini low juga sementara waktu ya masih tertahan di kisaran support 550 ya. ERA masih bisa tertahan di level tersebut. Namun kita lihat lagi, ERA ini tidak bisa meninggalkan atau bergerak di atas EMA 13 hari ya, sebagai dynamic resisten pertama. Dan di sini juga, exponential moving average pun sudah menunjukkan adanya dead cross, yang kami lihat dalam jangka panjang ini signal yang kurang baik ya. Jadi untuk saat ini dengan adanya formasi candle yang lebih cenderung kepada dark cloud, kami lihat jangka pendek masih kurang baik untuk dikoleksi, dan maupun jangka menengah juga lebih rentan untuk terkoreksi, dan kalaupun kami boleh sarankan saat ini ada baiknya Bapak dan Ibu merealisasikan keuntungan yang sudah dimiliki dan menjauhkan terlebih dahulu ya saham ERA untuk ke depannya. Selanjutnya saham Indika Energi. Yang kami lihat di sini Indika memang punya kecenderungan menguji level EMA 90 hari dan punya peluang untuk break di atas EMA 90, tapi saya rasa ketika harga sudah break di atas rata-rata 90 harinya, saya rasa Indi akan kembali masuk atau bergerak di bawah EMA 90 hari. Jadi dengan stokastik yang cukup baik saat ini, dan dengan formasi candle yang sudah break sedikit di atas EMA 90 hari atau sedang menguji level EMA 90 hari, saya rasa ada peluang Indi untuk kembali menguji level kisaran 1435 kurang lebih, dan jangka panjangnya saya rasa ini masih kurang baik ya, dan ini masih akan cenderung tertahan di kisaran EMA 90 hari atau tidak bisa meninggalkan level dynamic resistance tadi. Seperti itu. Jadi ini layak beli ya untuk Bapak dan Ibu, dan cermati level 1435 sebagai target price selanjutnya.
Oke, selanjutnya untuk EMTK dan BBYB bagaimana untuk hari ini? Oke, kami lihat di sini untuk EMTK untuk hari ini dengan formasi candle yang lebih cenderung kepada bearish engulfing yang terjadi di hari Rabu kemarin, dan stokastik yang sudah bergerak di kisaran jenuh beli atau overbought. Ditambah lagi historical pergerakan dari EMTK yang cenderung tertahan di bawah EMA 13 hari, saya rasa untuk perdagangan hari ini dan mungkin untuk ke depannya, saya rasa EMTK akan lebih cenderung terkoreksi ya, dan punya peluang untuk kembali menguji level support di kisaran 1835, seperti itu. Jadi kurang baik ya, atau kurang menarik kalau kita cermati saham EMTK. Oke, selanjutnya untuk BBYB, dari chart pattern BBYB punya kecenderungan tertahan di atas EMA 24 hari, dan ini behavior dari investor dan trader BBYB yang menilai harga selalu di atas rata-rata 24 hari, dengan adanya formasi candle yang saya rasa ini cenderung kepada inverted hammer dengan ekor yang lebih panjang, ekor atas lebih panjang daripada ekor bawah, ini bisa dikatakan inverted hammer, dan stokastik juga sudah masuk ke dalam area oversold. Saya rasa ini ada kecenderungan untuk kembali bullish bagi BBYB atau masuk ke dalam fase rebound lagi. Tambah lagi memang volume perdagangan kemarin menunjukkan adanya satu peningkatan ya, yang bisa dikatakan atensi dari investor dan juga trader masuk kembali ke saham BBYB. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan beli BRPT dan PTBA? Tadi mungkin PTBA sudah dibahas, dan mungkin kita bisa bahas lagi bagaimana entry level yang selanjutnya untuk BRPT pertama. Oke, untuk BRPT, saya rasa saat ini BRPT cenderung terkonsolidasi di kisaran EMA 24 hari. Ini masih konsolidasi ya, Bapak dan Ibu. Dan kalau kita lihat dari jangka panjang, sebenarnya BRPT itu masuk ke dalam fase bullish reversal, karena di sini kita bisa tandai momen ketika harga break di atas EMA 90 hari yang menjadi penahan dari penguatan BRPT selama beberapa waktu atau beberapa periode belakangan. Namun dengan adanya tren yang cenderung bergerak di atas EMA 90, saya rasa ini menjadi signal adanya bullish bullish reversal. Seperti itu. Jadi stokastik cukup baik juga sebenarnya. Ini sebenarnya bisa kita katakan untuk masuk ya untuk ke BRPT, dan kalaupun melihat momen untuk masuk ke saham BRPT, saya rasa ada di kisaran level ini ya, 1025 pun juga sudah layak ya, atau mungkin saat ini ya, pergerakan terakhir saat ini pun juga sudah layak untuk masuk ya, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Stokastik sudah mendukung, dan dengan adanya level ini, saya rasa ini cukup baik untuk masuk ke BRPT lagi. Oke, selanjutnya untuk PTBA ya, kapan bisa masuk? Saya rasa untuk saat ini lebih baik tidak masuk dulu ya Bapak dan Ibu, karena potensial upside-nya sudah mulai menipis nih kelihatannya. Jadi dengan pergerakan yang sudah mendekati level dynamic resistant, dan juga rentang penguatannya juga sudah terbatas, saya rasa akan ada potensial downside yang lebih besar daripada potensial upside yang dijanjikan. Untuk HMSP bagaimana? Saya rasa untuk HMSP, Bapak dan Ibu bisa gunakan EMA 24 hari sebagai titik target price-nya atau taking profit Bapak dan Ibu, karena historical pergerakannya HMSP ini akan menguji level EMA 24 hari maksud saya, dan akan cenderung kembali terkoreksi.
Jadi kalau kita gunakan rasio Fibonacci, kalau kita bisa tarik saat ini, ya tepat sekali di rasio 0,5 atau 50% dari rasio Fibonacci, itu adalah titik taking profit yang saya rasa layak untuk Bapak dan Ibu ya, di sekitaran 1015. Seperti itu. Atau at current price atau level-level saat ini di 1005 saya rasa masih cukup layak juga untuk taking profit kalaupun Bapak dan Ibu memang memiliki tingkat resiko lebih rendah. Jadi maksud saya, kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki unrealized gain atau keuntungan yang cukup baik untuk direalisasikan, saya rasa di level saat ini di 1005 sudah bisa take action ya untuk sell. Karena setelah itu saya rasa HMSP akan cenderung kembali terkoreksi dan mungkin saja kembali ke level support 950 atau bahkan kembali membentuk low yang lebih rendah dari 950. Seperti itu. Selanjutnya Adaro dan ASI untuk support resisten, dan mungkin saya akan bahas ASI-nya saja karena Adaro tadi sudah kita bahas dan semoga sudah menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Untuk Astra International, support dan resisten, saya rasa dengan formasi candle atau chart pattern maksud saya yang cukup baik ya, masih bergerak di rentang bullish trend-nya. Saya rasa di sini untuk level sekitaran ya bisa kita katakan di sini untuk low-nya mungkin untuk resisten terdekat ya, yang paling dekat ada di 5.300 karena saya rasa di sini Astra International tidak bisa break di atas 5.300 ya. Jadi kita patut waspada level ini masih mungkin menahan pergerakan dari Astra International ya ke depannya. Jadi di 5.300 dan untuk level support untuk level support yang layak untuk dicermati ada kisaran 5.000 sekitaran 5.100 ya, sesuaikan dengan fraksi. Dan saya rasa kalaupun nanti Astra International break di bawah harga 5.050, saya rasa ini sudah masuk sebagai signal cut loss ya, atau signal keluar dari Astra International, karena dari jangka menengah sebenarnya EMA 24 ini menjadi penopang penguatan ya sebenarnya. Dan kalaupun nanti harga break di bawah level tersebut, saya rasa Astra International akan kembali masuk ke dalam bearish continuation. Karena kalau kita lihat di sini, secara jangka panjang memang Astra International masih bergerak di bearish channel-nya. Dan secara historical, pergerakan dari Astra International ini cenderung bergerak tidak jauh dari EMA 90. Seperti itu. Jadi kita khawatirkan dengan level saat ini yang sudah bergerak dan kecenderungannya konsolidasi ya, karena sideways di kisaran EMA 90, kami khawatirkan dalam jangka panjang ASI akan kembali melanjutkan tren bearish-nya. Selanjutnya untuk target price BBCA ya. Oke, untuk target price BBCA, saya rasa saat ini BBCA masih konsolidasi ya di atas EMA 13 hari. Ya, jadi dengan konsolidasi yang masih di atas EMA 13, saya rasa memang BBCA ini punya kecenderungan ya untuk break level resistennya. Kalau boleh saya tandai di kisaran 33.100
Ini adalah klasik resisten yang saat ini diuji oleh BBCA ya saat ini. Dan kecenderungan juga konsolidasi. Namun konsolidasi ini atau pergerakan BBCA ini tidak mau bergerak lebih rendah lagi atau turun lebih rendah lagi. Jadi dengan kekuatan pergerakan saat ini, saya rasa BBCA memang sudah dinilai oleh para investor dan juga trader di atas rata-rata 13 harinya. Dan kalaupun nanti stokastik sudah bergerak di kisaran oversold, area jenuh jual, saya rasa itu akan jadi satu titik yang layak ya untuk masuk ke saham BBCA. Untuk target price sendiri, kami lihat untuk target price yang paling dekat ya, atau level yang bisa kita gunakan sebagai titik pengujian, itu ada di kisaran 33.100 ya, sesuai dengan resisten sebelumnya. Namun kami rasa BBCA punya peluang untuk bergerak di atas level tersebut, sehingga target price yang kita bisa lihat untuk BBCA ada di kisaran level 35.800 ya. Di sini adalah klasik resisten yang dimiliki oleh BBCA selanjutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Tekim bagaimana ya? Untuk Tekim, untuk Tekim sendiri, kami rasa saat ini pergerakannya cenderung mengarah kepada bearish ya, reversal, karena dengan candlestick ya atau formasi candle yang sudah 2 hari ya, termasuk hari ini yang menunjukkan adanya satu pergerakan yang kurang baik atau bisa dikatakan shooting star yang secara teori menunjukkan adanya peluang untuk terkoreksi. Saya rasa Tekim ada kecenderungan untuk terkoreksi ya ke depannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk saham ICBP ya, karena oke. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan ya untuk ICBP. Kami lihat di sini dari stokastik sudah bergerak dead cross ya di area overbought. Ditambah lagi memang untuk formasi candle saat ini juga cenderung masuk ke dalam fase koreksi ya, ditandai dengan adanya formasi candle lebih kepada, kalau kita bisa katakan ini formasi dark cloud ya di hari Selasa, ditambah lagi hari Rabu kemarin melanjutkan candle bearish-nya, dan saat ini juga ICBP kembali masuk ke dalam fase koreksi. Saya rasa sesuai dengan historical pergerakan ICBP sebelumnya ya, ICBP lebih akan cenderung bergerak kembali bawah EMA 90
Dan dalam jangka menengah, ICBP akan masuk ke dalam fase bearish yang sebelumnya terjadi ya, atau bearish continuation. Masuk lagi ke dalam fase bearish continuation-nya. Di sini kita khawatirkan seperti itu dengan asumsi ketika ICBP kembali break di bawah EMA 24 hari, itu akan mengkonfirmasi Oke, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya tadi ya, jadi ada peluang ICBP untuk kembali terkoreksi dan khawatir atau diwaspadai ya ketika harga break di bawah harga 8.300 yang akan melanjutkan tren bearish jangka pendeknya. Seperti itu. Selanjutnya, mohon analisa teknikal untuk LSIP dan PTBA. Sorry, untuk PTBA mungkin sudah kita bahas dan kita akan masuk ke dalam pembahasan LSIP saja. Untuk LSIP, sebenarnya jangka menengah LSIP masih punya tren yang cukup baik ya, Bapak dan Ibu. Namun kalau kita lihat di sini LSIP cenderung masih bergerak di rentang kisaran EMA 13 dan 24 hari ya. Seperti itu. Jadi saya rasa dengan stokastik juga yang masih menunjukkan adanya pergerakan yang bearish ke depannya, ditambah lagi memang kecenderungan untuk pergerakan saat ini LSIP cenderung tertahan di kisaran exponential moving average-nya. Saya rasa ini lebih cenderung atau lebih memiliki potensial downside-nya ya yang lebih besar. Yang kita khawatirkan juga akan terjadi di LSIP. Dengan sentimen yang kurang baik juga dari CPO hari ini, saya rasa ini lebih akan cenderung mendorong LSIP untuk terkoreksi hari ini. Selanjutnya, apakah Inco sudah layak beli saat ini? Apakah Inco sudah layak beli saat ini? Saya rasa sudah masuk ya, sudah layak ya, karena di sini walaupun ada dua momen, Inco bergerak di kisaran EMA 90 hari atau cenderung bergerak di bawah EMA 90 hari. Saya rasa untuk level saat ini tidak ada salahnya ya, atau masih termasuk ke dalam rentang yang cukup baik untuk kembali koleksi. Namun, kalau kita cermati ya sebenarnya, Inco ini dari stokastik sebenarnya kurang begitu menarik kalau untuk masuk saat ini. Ditambah lagi memang walaupun dari pergerakan harga komoditasnya yang lebih cenderung masih kepada fase yang baik, saya rasa pergerakan Inco saat ini lebih cenderung kepada fase koreksi atau bearish reversal. Ditandai dengan adanya harga yang cenderung break di kisaran atau tidak bisa meninggalkan level EMA 24 hari
Karena setelah harga break di atas level rata-rata 24 hari, kecenderungan selanjutnya akan bergerak kembali di bawah EMA 24. Jadi ini sebenarnya memang cukup memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi juga ya bagi Inco. Terkecuali nanti ketika ada satu sentimen yang menaikkan pergerakan harga nikel dunia, yang kami lihat dan bisa kita korelasikan harga Inco ke depannya juga akan lebih cenderung menguat ya, terdorong dari sentimen harga nikel dunia tadi. Jadi untuk saat ini bisa kembali masuk dan mungkin bisa cermati level-level harga mendekati EMA 90 atau masuk ke dalam level yang low saat ini ya, 4960, ini masuk cukup layak untuk masuk juga. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan atau mengeluarkan exponential moving average di chart? Oke, mungkin ini pertanyaan singkat ya, dan mungkin saya izin untuk menjawab terlebih dahulu. Untuk menggunakan exponential moving average, Bapak dan Ibu bisa langsung klik indikator. Selanjutnya, Bapak tinggal klik eksponensial atau langsung saja EMA. Di sini ada moving average eksponensial. Bapak tinggal klik, nanti di pojok kiri langsung masuk. Dan kalau Bapak ingin setting exponential moving average-nya, Bapak tinggal dekatkan kursor ke nama EMA 90-nya tadi, atau tulisan exponential moving average, dan klik icon gear ya, yang ada di gambar ini. Nah, di sini ada inputnya. Jadi untuk rata-rata harganya berapa, sesuaikan dengan tingkat atau strategi Bapak dan Ibu masing-masing. Di sini juga di samping ada warna yang bisa Bapak atur senyaman Bapak dan Ibu jika melihat grafiknya. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu ya, yang sudah menanyakan perihal tersebut. Bisa dijelaskan right issue untuk BBRI ke depan? Berhubung ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan yang menanyakan hal yang sama untuk BBRI, jadi mungkin kita bahas saja untuk rencana right issue BBRI. Saya rasa selama ketika ada emiten yang akan melaksanakan right issue, ada baiknya Bapak dan Ibu mencari harga teoritisnya ya. Dan untuk rumus harga teoritis, Bapak dan Ibu bisa browsing, karena memang itu akan lebih bisa memberikan pemahaman Bapak dan Ibu. Dan kalau tidak salah, saya juga sempat menghitung harga teoritis dari BBRI, dan saya rasa dengan right issue nanti, atau dengan lembar saham yang baru yang akan masuk ke dalam total outstanding share BBRI, saya rasa harga teoritisnya akan di kisaran 3.800-an, kurang lebih ya. Jadi dengan level seperti itu, saya rasa right issue-nya cukup layak untuk di-exercise. Mengingat harga saat ini ya, memang BBRI masih di rentang 3.870 ya, dengan penguatan yang terjadi saat ini. Dan kalau kita lihat dari jangka menengahnya BBRI ini masih cukup baik atau cukup positif ya kalau kita lihat jangka menengah. Memang dari jangka panjang saya rasa BBRI masih masuk ke dalam tren bearish, tren bearish-nya ya. Namun di sini kami melihat ada satu gap yang sudah ditutup oleh BBRI yang saya berikan kotak ini. Ini adalah, atau yang saya bulatkan ini adalah breakaway gap yang dimiliki oleh BBRI yang
belakangan ini atau mungkin di bulan Juli itu sudah ditutup oleh BBRI. Ya, jadi gap-nya sudah ditutup dan saat ini BBRI cenderung tertahan di kisaran atau di level support 3.700. Jadi ada dua momen harga BBRI ini tertahan di atas level support 3.700 dan dengan adanya pembalikan arah atau pemantulan harga di sekitaran 3.700 ini menunjukkan adanya satu peluang untuk rebound bagi BBRI karena sesuai dengan teori dan juga pergerakan ya dari bearish trend atau bearish channel, syaratnya adalah harga membentuk pola swing low yang lebih rendah lagi. Jadi BBRI ini tidak bisa bergerak di bawah 3.700 dan sebaliknya harga bergerak berbalik arah di atas 3.700. Jadi saya rasa itu signal yang cukup baik. Seperti itu untuk BBRI. Jadi kalaupun right issue apakah bisa di-exercise atau tidak, saya rasa right issue BBRI layak untuk di-exercise. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari Philip Morning Market Call. Mungkin pertanyaan terakhirnya, tolong jelaskan secara filosofi pengertian dari MA5, MA20, dan istilah indikator lainnya. Mungkin secara singkat saja, untuk pengertian dari MA sendiri, atau moving average, adalah satu grafik atau ya line chart ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini yang saya klik adalah jenis dari moving average. Moving average adalah grafik yang menunjukkan rata-rata harga dalam waktu periode tertentu. Jadi yang tadi Bapak sebutkan, MA5, itu adalah grafik rata-rata harga selama 5 hari di saham BBRI, seperti contoh saat ini ya. Seperti itu. Dan ke depannya nanti misalkan MA20, MA selanjutnya 50, 100 itu adalah rata-rata harga yang digambarkan oleh masing-masing angka atau nilai tadi. Apa filosofinya? Kalau kami lihat di sini, moving average adalah satu indikator yang akan menunjukkan seberapa jauh ya pergerakan atau apa istilahnya behavior dari investor dan trader di saham tersebut, atau bisa kita katakan di sini ya sebagai contoh BBRI. Moving average akan menilai seberapa jauh investor dan trader menilai harga sahamnya dengan rata-rata harga saham yang kita masukkan. Jadi contoh, di sini ada EMA 90 hari. Yang saya klik ini adalah EMA 90 hari. Jadi ini akan menggambarkan rata-rata harga saham BBRI selama 90 hari. Dan kalau kita lihat dan kita korelasikan dengan chart pattern, di sini ada pergerakan BBRI yang bergerak mendekati EMA 90 atau sempat break di atas EMA 90. Di sini juga BBRI break di atas EMA 90. Ya. Di sini juga ada BBRI break di atas EMA 90 atau investor menilai saham BBRI di atas rata-rata harga saham 90 hari. Namun kecenderungannya BBRI selalu bergerak terkoreksi setelah harga menyentuh level rata-rata 90 harinya. Seperti ini. BBRI selalu kembali turun. Ya, turun lagi. Terus di sini turun juga, cenderungnya ke bawah lagi di rata-rata 90 harinya. Ini menunjukkan bahwa investor dan trader di saham BBRI belum bisa menilai harga saham BBRI lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata 90 harinya. Mungkin investor dan trader memiliki perhitungan masing-masing sehingga mereka menilai harga saham BBRI sesuai dengan penilaiannya. Atau kalau digambarkan dengan chart,
maka investor dan trader BBRI tidak bisa menilai harga rata-rata 90 hari atau tidak bisa menerima harga saham BBRI di atas rata-rata 90 harinya. Entah dari sentimen satu atau lain hal. Seperti itu. Jadi itu adalah filosofi dari penggunaan moving average. Dan kalau saya gunakan di sini adalah eksponensial, itu adalah turunan dari moving average itu sendiri. Eksponensial adalah metode rata-rata harga saham yang cukup berbeda dari moving average karena dari rumus sendiri eksponensial itu lebih memperhitungkan rata-rata harga saham yang lebih smooth atau lebih cenderung menunjukkan rata-rata yang sebenarnya. Maksud saya ketika moving average atau rata-rata harga saham seperti yang kita ketahui untuk rumus rata-rata kan bisa dijumlahkan objeknya, kemudian bisa dijumlahkan nilai objek, kemudian tinggal bagi jumlah objeknya ya. Tapi kalau eksponensial ini ada rumus perhitungan yang mengeliminasi adanya pergerakan harga yang signifikan, sehingga nanti rata-rata harga saham yang dihasilkan itu tidak begitu melonjak ya. Jadi contoh misalkan moving average, contoh saja moving average. Di sini kita gunakan moving average, kita samakan saja moving average 90 hari. Kita bisa gunakan warna yang warna biru ya, coba ya. Nah, moving average ini akan selalu bergerak di atas exponential moving average. Kenapa? Karena BBRI di sini ada satu momen pergerakan yang melonjak signifikan atau turun signifikan. Di sini ada candlestick yang cukup besar yang akan mempengaruhi dari rata-rata harga sahamnya. Beda halnya dengan eksponensial, di dalam rumusnya itu akan memperhitungkan atau mengeliminasi adanya satu pergerakan yang melonjak atau melemah signifikan. Jadi bisa dihasilkan rata-rata harga saham yang lebih bisa dikatakan real ya, realistik. Seperti itu. Itu dari pandangan saya pribadi dan menurut exponential moving average atau teori yang dibuat dari exponential moving average dan moving average. Jadi seperti itu saja secara singkatnya, dan mungkin kalau kita memiliki waktu ya atau peluang untuk bertemu di kelas teknikal ke depannya, saya rasa saya harapkan Bapak dan Ibu akan hadir di kelas edukasi kami, khususnya di analisa teknikal, kalaupun Bapak dan Ibu ingin melihat lebih jauh lagi cara penggunaan teknikal dan bagaimana arti dan juga penerapannya. Jadi mungkin itu saja dari kami untuk Philip Morning Market Call edisi 2 September 2021. Terima kasih atas atensi dan juga pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya, dan kami tidak bosan lagi untuk mengingatkan Bapak dan Ibu untuk selalu join di Philip Morning Market Call di setiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sukses bagi Bapak dan Ibu, dan sehat selalu, dan juga selamat pagi.